CEO kita, selalu serius, tapi diam-diam paling suka lihat timnya berhasil. Kalau udah bilang, tolong segera ya. itu artinya saya mau lihat hasilnya sebelum makan siang ya. Selanjutnya Zikri, CEO kita. Matanya bisa deteksi Rp1.000 loh. Kalau senyum sambil buka spreadsheet, siap-siap aja bakal ditanyain. Kenapa biaya TK minggu ini naik? Nah, kalau ini Debrian, CTO kita. Nggak banyak omong, tapi semua sistem jalan. Kadang kita nggak tahu dia habis kerja keras atau baru bangun. Berikutnya ada Hernika, ibu HR kita yang baik banget. Tapi kalau kamu salah isi form cuti, beliau tetap akan tolak dengan senyum kematiannya itu. Selanjutnya ada investor kita yaitu Rahmi, orangnya ramah, sopan, tapi satu kalimatnya itu bisa bikin revisi rencana kerja 6 bulan loh. Hobinya itu bertanya, Kenapa growth-nya cuma segini? Nah, selanjutnya ada karyawan junior kita yaitu Peter. Dia memiliki idealisme yang tinggi dan seringkali bertanya apakah ini sesuai nilai perusahaan, padahal dia baru join 2 minggu. Selanjutnya Rosie, pengacara kita yang ngomongnya kalem, pelan, tapi tiap kata bisa jadi bahan gugatan loh kalau salah tangkep. Ini Hasbi, si vendor nyebelin, gayanya lebih heboh dari hasil kerjanya, suka bilang, Udah, tenang aja lo, beresnya. lalu menghilang. Nah, selanjutnya ada Jovi, saingan bisnis kita, mukanya senyum, tapi hatinya strategi. Selanjutnya ada Bilkis, auditor eksternal kita, jarang nongol, tapi sekali datang kantor langsung sibuk nyari dokumen 2021. Berikutnya ada Johandi, sang investor baru kita. Belum pernah muncul langsung, tapi semua orang sudah deg-degan nunggu opini dan arahan beliau. Katanya sih humble, katanya. Nah, ini dia Kiki, penulis naskah kita. Ngetik tenang di pojokan, tapi isi naskahnya bisa bikin semua karakter pusing sendiri. Selanjutnya editor video kita nih, Faiza. Paling tak kesentuh file, tapi paling bikin semuanya kelihatan keren. Kalau videonya mulus, itu kerjaan dia. Film ini menceritakan perjuangan sekelompok anak muda dalam membangun perusahaan rintisan atau startup di bidang teknologi ramah lingkungan. Tapi dalam prosesnya, mereka dihadapkan pada berbagai dilema etika, seperti suap, manipulasi data, eksploitasi tenaga kerja, dan konflik kepentingan. Namun, berkat nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kerjasama, mereka mampu tetap berjalan di jalur yang benar meski menghadapi godaan dan tantangan besar. Kita membangun Green Five bukan hanya untuk keuntungan, tapi di sini kita juga menciptakan solusi yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan juga etis. Kita di sini bukan untuk main-main. Modal awal kita terbatas, tapi kalau tim kita bisa bekerja sama dengan jujur dan disiplin, pasti kita bisa mencapai dana pendanaan di kuartal kedua. Aku baru aja beresin alat penyaring udara. Tapi aku butuh dana buat uji coba. Itu nanti kita bahas di sesi pitching. Sekarang ayo kita fokus. Etika itu adalah peran kita. Aku bangga bisa gabung tim yang punya etika. Jarang-jarang sih ada kak. Jadi gini, Bu Asti dan Pak Zikri, saya melihat startup kalian itu sedang ramai nih diperbincangkan. Apa benar ya begitu ya? Ya. Saya tertarik untuk investasi. Kalian
Apa membutuhkan investor atau kalian mau berdiri sendiri? Wah, kami senang banget dong Bu Rami kalau Anda menjadi investor kami. Seperti itu. Oke, baik. Tapi saya mau lihat laporan keuangan kalian dulu. Boleh? Itu tentu dong Bu Rami. Semua laporan keuangan kami transparan. Bagus sih, transparan. Tapi transparan itu bisa menghambat bisnis loh, Pak, Bu. Kami percaya kejujuran itu nggak akan menghambat, Bu, tapi justru memperkuat fondasi dari perusahaan kami. Oke, Bu Asti. Terima kasih untuk infonya. Jadi, saya mau mengundang Bu Asti untuk makan siang nih bareng saya di rooftop cafe. Apa Bu Asti bersedia? Oke, bisa. Asti, saya sudah baca proposal yang kalian kirimkan. Saya pikir ide kalian bagus, pasar kalian luas, dan kalian itu idealisme. Tapi dalam bisnis, idealisme itu nggak cukup. Kami sadar itu, Pak. Tapi kami percaya pertumbuhan jangka panjang itu datang dari kepercayaan. Dan kepercayaan itu datangnya dari etika. Coba kamu pikirkan ya, saya bisa menyuntikkan sebanyak 5 miliar dana untuk kamu besok pagi, tapi saya ingin kontrak eksklusif ke dalam jaringan saya tanpa tender terbuka. Itu berarti memotong jalur transportasi, Pak. Itu berarti mempercepat proses. Banyak kok perusahaan besar yang melakukannya. Tapi kami nggak pengen jadi banyak perusahaan. Kami pengen jadi perusahaan yang benar. Tapi benar itu mahal, Asti. Nanti kalian nggak bisa beli listrik untuk bulan depan. Kalau gitu, kami akan nyalain dirinya, tapi tetap dengan kepala penuh. Ya udah. Gimana pertemuan semalam Bu Asti? Kita tetap di jalur kita. Dana memang belum turun, tapi harga diri kita utuh. Iya sih, aku setuju. Aku lebih baik bekerja pakai komputer lambat daripada harga diri kita dibeli secara murah. Asti, Jikri. Vendor pengadaan alat penyaring lagi ada diskon 60% hari ini. Tapi harus ditransfer sebelum sore ini. Itu Tanpa kontrak. ini vendornya Dira kan, yang kemarin ditolak gara-gara dokumennya itu nggak lengkap. Hai guys, aku baru saja menelusuri latar belakang dari vendor tersebut. Ternyata setelah dilihat, terdapat catatan laporan pajak yang sudah dimanipulasi. Dan juga aku melihat bahwa adanya sengketa tenaga kerja di 2 proyek sebelumnya. berarti mereka bisa aja eksploitasi buruh demi kasih harga murah ke kita. Kita nggak asal beli murah kalau harganya nurunin nilai kita. Mending cari vendor kecil yang jujur. Aku bisa ubah alat desainnya lebih fleksibel. Mungkin kita bisa kerjasama dengan UMKM lokal mungkin. Dan itu bisa jadi nilai tambah proposal kita ke investor. Impact sosial. Setuju. Lebih baik kita lambat tapi benar daripada kita cepat tetapi banyak komprominya. Green Five berdiri bukan karena kompromi, tapi karena pilihan-pilihan sulit yang kita hadapi dengan kepala dingin. Baik, di sini kami akan mempresentasikan nilai utama dari Green Five, yaitu ada etika, inovasi, dan keberlanjutan. Kami menolak jalan pintas karena kami percaya proses yang benar menghasilkan bisnis yang tahan lama. Ini data real time kami.
Mungkin ini pertemuannya lambat, tetapi ini bisa diaudit kapanpun. 100% digunakan dari bahan ramah lingkungan dan diproduksi oleh UMKM lokal. Tim kalian bukan hanya pintar, tapi juga punya hati. Kami tertarik, lanjut ke tahap due diligence. Saya senang bisa mengaudit startup yang bersih, langka soalnya. Kupikir idealisme itu cuma cocok buat buku teks. Ternyata kehidupan nyata bisa juga ya. Asal kita bareng-bareng, bisa kok. Dan asal kita percaya, benar itu nggak harus kalah. Untuk Green Farm, untuk kita. Untuk kita. Kami ini bukan pelanggan, ini bot. Jadi bot itu yang punya kualitas kita. Ini pula serangan dari DOS asal. Sebelumnya itu pintar di dalam. Asal yang hinted seperti gua. Ini bukan serangan amatir. Dan lihat nih, beberapa domain penyerang ternyata nyambung ke usaha digital Jovi. Nama dia terdaftar loh di laporan WHOS. Nah, ini bentuk sabotase. Kalau emang ini benar, ini bisa kena pasal pelanggaran sistem elektronik. Tapi kita di sini juga harus hati-hati. Kita semua tahu kalau Jovi itu benar-benar licik, dia bisa mengumpulkan jejak. Kita nggak balas dengan sabotase. Kita tanggapi dengan perbaikan hukum dan perbaikan sistem kita. Di sini nilai kita diuji. Kalau kita lapor, emang kita nggak tahu diserang balik. Lebih takut kalau kita diam. Itu artinya kita biarin mereka menang. Kita di sini bukan cuma jaga bisnis, tapi juga jaga prinsip. Selamat datang di dunia nyata, Asti. Terkadang serangan terbaik itu bukan dari depan, tapi dari sistem yang kalian bangun sendiri. Kami tahu kamu terlibat. Kami temukan work IP dan jejak security-nya. Tapi kamu punya bukti apa yang bisa dibawa ke pengadilan? Dunia digital itu abu-abu sekali, Asti. Semua orang bisa terjatuh. Bahkan tanpa menyentuhnya pun kamu bisa masuk ke dalamnya. Kami nggak cari tumbal, kami cari keadilan. Dan kami nggak perlu kotorin tangan kami untuk membela diri. Kamu pikir kamu bisa menang tanpa main belakang? Hah? Kamu ini masih hidup di dunia dongeng kah? Kalau semua orang menyerah pada kenyataan yang busuk, siapa yang mau membersihkannya? Kami pernah dituduh, pernah ditawar jalan pintas, pernah diserang oleh pihak yang takut pada kami. Pakai handphone kita, tapi kami memilih untuk berdiri, tanpa mengikut, tanpa menjatuhkan. Karena kami percaya, bisnis bukan hanya soal berkembang, tapi soal bagaimana kami berdiri. Kami kita bisa selalu jadi yang tercepat, tapi kami berusaha untuk selalu jadi yang paling bisa dipercaya. Karena kepercayaan tidak bisa dibangun dalam suatu hari, tapi dari pilihan-pilihan yang benar setiap hari. Maaf sih aku aja. Aku bacainnya. Selamat. Green Farm terpilih menjadi startup dengan nilai keberlanjutan terbaik di Asia Tenggara dan akan menerima pendanaan tahap kedua sebesar $1 juta dari Ethical Tech Fund. Aku tahu ini bukan akhir dari perjalanan, tapi mari kita rayakan sesuatu yang lebih penting dari dana. Harga diri dan kepercayaan. Kita
bisa tidur nyenyak karena kita nggak pernah menginjak atau mengkhianati orang lain. Untuk masa depan yang bukan cuma hijau, tapi juga hijau. Green Vibe adalah cerminan bahwa dalam dunia bisnis, etika bukanlah hambatan, melainkan fondasi yang menguatkan. Kami, kelompok 1, izin undur diri. Sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.